رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد. Teman-teman muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak lupa untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah turunkan pada hari ini, mengawali pagi dengan bermajlis ilmu, menata hati, dan berharap apa yang kita usahakan, kita kerjakan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungannya, keberkahannya, rahmatnya, sehingga pekerjaan yang kita lakukan bernilai tidak hanya yang bersifat duniawi, juga meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pagi ini karena kita lama nggak ngaji hadis, ya, maka insya Allah kita sampaikan satu hadis saja. Semoga bisa difahami dengan baik ya makna atau kandungan dari hadis qudsi. Jadi redaksinya gini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Di antara dan memang menjadi sahabat terbanyak meriwayatkan hadis. Makanya bagian musuh Islam sengaja mencoreng nama baiknya. Ada satu buku isinya menghujat sosok Abu Hurairah. Niatnya apa? Niatnya sebetulnya bukan masalah Abu Hurairahnya. Abu Hurairah ya secara duniawi ya nggak kaya. Secara fisik masih banyak sahabat yang jauh lebih tampan, lebih punya jabatan. Kira-kira apa yang membuat orang-orang oknum itu hasad atau benci dengan Abu Hurairah? Ya cuma satu. Masalahnya beliau pembawa hadis Nabi Muhammad terbanyak. Kalau orangnya yang bawa hadisnya sudah bisa dilecehkan, maka otomatis yang dia bawa juga nggak perlu dipedulikan. Maka betapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang kemudian tidak mau diambil. Begitu pula ketika ada sekelompok yang membenci Aisyah radhiyallahu anha, disumpahi, dilaknat, diyakini menjadi penghuni jahanam, la haula wala quwwata illa billah. Padahal itu ibu kita Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu masalahnya bukan sebatas sosok perempuan ya, yang bernama Aisyah putri Abu Bakarnya saja, tidak. Tapi karena Aisyah radhiyallahu anha juga membawa riwayat-riwayat hadis terbanyak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dari sisi riwayat penting dan bagus karena yang membawa langsung dari sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, berarti Nabi berucap saat itu. Ya, berkata, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi kalau Nabi mengawali hadisnya dengan Allah berfirman, Allah berkata, berarti itu maknanya dari Allah.
tapi susunan kata-katanya itu dari lisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Ya, sebutannya apa? Hadis qudsi. Jadi hadis Nabi itu secara redaksional, ya, itu ada dua jenis. Yang pertama, dan ini yang lebih tinggi tingkatannya, itu hadis qudsi. Jadi maknanya dari Allah. Allah wahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi sebarkan melalui redaksi ucapan beliau pribadi. Loh, apa bedanya sama Al-Quran? Kalau Al-Quran itu makna dan lafalnya langsung dari Allah. Nabi tidak bisa merubah meskipun cuma satu huruf. Jadi kandungannya, redaksinya itu langsung dari Allah. Nabi hanya menyampaikan saja, tidak mengurangi, tidak menambahi. Begitu pula yang membawa wahyu dari kalangan malaikat, yaitu Jibril. Gak dikurang-kurangi, gak ditambah-tambah. Itu kalau Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya datang dari Allah, tapi redaksi kalimatnya terucap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Baru kemudian ada hadis yang biasa, yaitu maknanya yang dari Nabi yang merangkai katanya, cuma tetap tidak terlepas dari apa? Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa bedanya kemudian kalau Al-Quran sama hadis qudsi? Kalau Al-Quran kita ngaji mesti dapat pahala di hurufnya itu, ya. Alif lam mim itu udah 3 huruf itu. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Baru alif lam mim saja sudah mendapatkan pahala 3 huruf, dan setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau 3 berarti udah 30. Itu baru satu ayat alif lam mim. Gimana kalau ayatnya panjang-panjang? Itu kalau Al-Quran kita baca saja dapat pahala tilawahnya. Tapi kalau hadis qudsi enggak serta-merta kita baca hadis qudsi terus dapat pahala. Kapan dapat pahalanya? Jika kita mempelajarinya. Contohnya akan kita baca hari ini. Ya, kalau kita baca tok belum bisa disebut dapat pahala. Tapi kalau kita kaji, kita fahami sesuai dengan pemahaman para sahabat, nah itu baru kita dapat pahala dari situ. Berikutnya, hadis qudsi tidak bisa dipakai dalam ayat bacaan sholat. Ya, namanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala, tak boleh seperti itu. Karena kalau dalam sholat setelah Al-Fatihah boleh baca apa? Surat dalam Al-Quran, bukan dalam hadis qudsi. Itu berbeda. Maka hadis qudsi ini Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi Allah berfirman, disampaikan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah syiarkan, Allah telah umumkan, man 'adali, siapa yang membangkang atau melawan, waliyan dari wali-wali Allah, adzantuhu bil harbi, maka Allah pastikan Allah yang akan memerangi. Siapa yang melawan wali-walinya Allah, Allah yang akan perangi orang-orang itu. Di sini berarti ada keyakinan di dalam akidah adanya waliullah. Waliullah
ada apa enggak? Ada. Itu harus kita yakini. Cuma nantinya kita tahu dari hadis ini, waliullah itu tidak seperti yang digambarkan banyak orang. Ya, pokoknya kalau semakin gendeng semakin wali. Nah itu, ya, semakin nggak masuk akal semakin wali. Di kajian kita juga tersampaikan Islam itu menjaga beberapa perkara. Di antaranya hifdzul akli, menjaga akal. Makanya khamr diharamkan, narkoba dilarang. Ya, semua yang bisa merusak akal, kewarasan itu diharamkan. Kenapa? Karena Islam itu menjaga akal. Lah mosok kemudian semakin gendeng dianggap wali. Berarti kan berseberangan dengan asasnya Islam. Neng dalan para ora kelambenan, gak sendala, ya. Tapi kemudian dianggap itu wali. Jalur hidungmu, maksud. Ini pemahaman wali yang salah kaprah. Jadi waliullah itu ada, pasti ada. Tapi bukan yang tergambar. Bisa terbang, berjalan di atas air, itu bukan saya mengucapkan. Imam Syafi'i yang mengucapkan. Ini ada keterangannya dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, menukil dari ucapan temannya juga dari Imam Al-Laitsi, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i fala tahtarru bih." Maka jika kalian melihat seseorang berjalan di atas air, maka kalian jangan terperdaya. Berjalan di atas air, maksudnya jalan di atas air, bukan naik kapal, bukan naik boot, ya. Hatta ta'dhiru amrohu 'alal kitabi was sunnah, sampai kalian menimbang apakah amalannya itu sesuai Quran dan sunnah, sholatnya terjaga atau tidak, amalan-amalan sesuai petunjuk Nabi Muhammad dikerjakan atau tidak. Kalau jauh dari semuanya itu, kok bisa berjalan di atas air, maka ketahuilah fa innahu waliyyus syaitan. Itu adalah wali syaitan, bukan waliullah. Kemudian kata beliau, bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Bahkan ketika kalian melihat orang tersebut, ya, berjalan di atas air atau terbang di atas udara, ya, maka ketahuilah kalau jauh dari Al-Quran dan Sunnah, itulah wali syaitan. Sholat jari neng dhuwur godho gedang, maksudnya wit gedangi gitu ya, bukan jadikan sajadah, bukan, masih pohon, ya. Jangan malah penasaran, oh sangat itu setan itu. Rasul nggak pernah mengajarkan sholat petang ringan kayak gitu, nggak pernah mengajarkan. Dan di redaksi yang lain, Imam Syafi'i menyebutkan orang yang memahami model waliullahnya kayak gini, kemudian pengen mempelajari dengan sampul titik 2 karomah, ya, karomah, maka pagi mempelajarinya, sore siap gendengnya, atau sore mempelajarinya, besok pagi siap jadi gendengnya. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Lihat aja orang kalau terlalu fokus boleh dalam tanda petik tadi ya, karomah, malah hilang istiqomahnya. Padahal agama itu meminta kita istiqomah. Karomah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting istiqomah. Baik, jadi dimulai dari hadis kutsinya ini, kita yakini adanya
waliullah, dan lawannya yaitu wali syaitan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Dan tidaklah aku, kata Allah, sangat cinta kepada hambaku, bahkan Allah akan dekat kepada hambanya dengan apa? Ini syarat menjadi waliullah disebutkan ya di hadis ini. Yang pertama apa? Selagi dia senantiasa melakukan fardu-fardu yang Allah wajibkan. Mimma aftaradtu alaihi, yang aku wajibkan dia kerjakan. Yang wajib jelas paling kita kenal dari Islam ya ada rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam diantaranya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ya. Haji memang ketika ada kemampuan bisa. Tapi kalau sholat aja nggak pernah, kemudian disebut-sebut waliullah, itu udah kesalahan dasar memahami waliullah. Jadi yang namanya waliullah itu bukan suatu gelar yang kemudian oh dia wali, kamu wali, saya bukan. Itu hak prerogatif Allah. Ya, tapi semua dari kita berpotensi untuk bisa di status itu. Asalkan kita menapaki jalur-jalur. Yang pertama, yang fardu dikerjakan. Yang fardu dulu. Ini yang kadang-kadang banyak gagal paham. Amalan sunnahnya banyak, malah yang fardunya luput. Nah itu otomatis gagal kalau ingin jadi wali. Tahajud mempeng, tapi subuhan ranate ya pas tepat pada waktunya. Apalagi yang laki-laki jamaahan di masjid juga enggak. Padahal semalam rong jam setengah tahajud, subuh setengah itu. Padahal tahajud, nah itu hukum yang mentok hanya sunnah muakkadah, nggak sampai wajib. Subuhannya yang itu fardu. Jadi jangan sampai kita hilang skala prioritas. Tetap yang fardu itu lebih unggul, lebih diprioritaskan. Tapi yang namanya jiwa, hati, ini kan kalau kita ngaji dalam Al-Quran, Allah bersumpah atas nama makhluk yang paling panjang itu masalah jiwa. Allah itu kan boleh bersumpah dengan makhluk, yang nggak boleh kita. Kita nggak boleh bersumpah atas makhluk, itu nggak boleh. Bersumpahnya atas nama Allah, demi Allah, demi Zat yang menciptakanku, yang menyelamatkanku, yang membangkitkanku, yaitu Allah. Tapi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas, mau demi bebatuan, demi gunung, demi macam-macam. Nah, terkadang Allah bersumpah atas nama waktu, wadduha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, wal fajr, demi waktu fajar. Dan setiap makhluk yang Allah jadikan sumpah itu mesti perkara penting yang banyak manusia melalaikan. Di antaranya ketika Allah bersumpah dengan jiwa. Itu sumpah terpanjang dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sebelum sampai jiwa itu dimulai dengan 10 sumpah sebelumnya. Ada di dalam surat Asy-Syams. Wasyamsi wa duha wal qamari idza talaha, dan seterusnya sampai wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa. Dan Allah ciptakan jiwa itu memang unik, teman-teman semua. Dan itu
ditafsirkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Fawaidnya. Ya, di antaranya ketika beliau mengatakan gini, Subhanallahi fin nafsi, Maha suci Allah ketika menciptakan jiwa kita. Sebaik-baik apapun kita, apalagi seburuk-buruk ya, sebaik-baik apapun kita, kata beliau, fin nafsi kibru iblis. Di dalam jiwa kita itu ada kesombongannya iblis. Pokoknya orang kalau ada sombong berarti itu ada icon keiblisannya itu ada. Wa hasadu qabil, hasadnya qabil. Wa utu'at, membangkangnya kaum 'ad. Wa tughyan Tsamud, overdosisnya, melampaui batasnya kaum Samud. Wa jur'atu Namrud, kebengisannya Namrud. Wastitalatu Fir'aun, ya, kedurhakaannya Fir'aun. Wa baghyu Qarun, keingkarannya Qarun. Wa qihhatu Haman, ambisiusnya Haman. Wa hawa Bal'am, hawa nafsunya Bal'am. Wa khiyalu ashabis sabti, kelicikannya Bani Israel di hari Sabtu itu, yang Allah rubah jadi kera dan babi. Wa tamarradal Walid, membangkangnya Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy musyrikin, sampai mati nggak dapat hidayah. Wa jahlu Abi Jahal, dan kejahilannya Abu Jahal. Ini dalam jiwa kita, ini semuanya tokoh-tokoh sudah hadir sebelum masa kita. Semuanya tokoh terkenal, punya jabatan, ya, cuma mereka dikenal dengan keburukan. Fir'aun ya keburukannya, Namrud ya keburukannya paling kita ingat kan di situ. Tapi setiap kita punya potensi jadi ini semuanya. Kamu nggak tambah medeni itu, ya? Setiap kita itu ada potensi, pengen jadi iblis ada, pengen jadi Abu Jahal bisa, Fir'aun, Namrud, Haman, kaum Tsamud, kaum 'ad, ada semua. Dan gitu pun nggak mau diatur sama saya, ya, nggak mau diatur agama, nggak mau dinasihati, ya, ini urusanmu bukan urusan, ya, agama privasi. Dari siapa ngomong privasi? Itu orang nggak tahu, ya, nggak pernah belajar agama. Ya, agama itu diatur, bukan privasi. Jangan sampai kita yang sudah mulai belajar kemudian ikut-ikutan, ya, dengan orang yang nggak pernah belajar. Oh, nanti kalau saya nggak punya ini gimana, masa tua saya gimana, saya, ya itu ucapan orang awam yang nggak punya pemahaman bahwa yang membawa rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengaturnya. Jangan disamakan. Kalau kita sudah mulai dekat kepada Allah, menjalankan kewajiban yang fardunya dulu, ya, itu insya Allah akan terkikis salah-salah. Di hati juga lebih tenang, lebih gak bimbang, ya, besok gimana, masa tua gimana. Tapi kalau kita nggak mau diatur, nah ini lanjutannya. Wa fiha min akhlaqil bahaim, bahkan di hati kita itu ada sikap dan sifatnya binatang. Hirdul ghurab, ya, apa itu, liciknya gagak atau ganasnya gagak. Wa syarrul kalb wa aunatut tawus wa di'atul jugla wa makru tha'lab, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi rakusnya anjing, serigala, liciknya tikus, ya, kemudian
rakusnya singa macan. Sampai kapan? Ghairu anna riyadhata wal mujahadah tudhibu dzalik. Selagi kita bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh di atas amalan-amalan syariat, nah itu yang bisa menghilangkan dan meninggi semuanya. Dan kita itu tidak kemudian diminta dan dididik untuk menjadi egois, pengennya bener dewe, pengennya apik dewe. Enggak. Orang beriman itu harus punya karakter muslim, baik untuk diri sendiri dan juga membawa kebaikan untuk orang, bukan malah menjerumuskan. Jadi itu yang pertama. Setelah kita mengenal waliullah, syaratnya yang paling atas apa? Melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fardhu, jangan ditinggalkan. Baik yang seperti sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Ada kewajiban yang lain seperti apa? Berbakti sama orang tua ya wajib. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Baru yang kedua, Allah akan cinta kepada hambanya dan berpotensi menjadi waliullah. Baru nanti bonusnya apa kalau udah jadi waliullah itu? Yang kedua apa? Dia ikuti amalan-amalan fardhunya tadi dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah dalam hukum fikih. Sholat wajibnya istiqomah ternyata diiringi dengan sunnah rawatibnya. Nah itu. Puasa wajibnya tuntas ternyata yuk bisa istiqomah puasa sunnahnya. Nah itu masya Allah. Jadi ada skala prioritas. Yang kedua berarti yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita ikuti meskipun hanya sunnah, tidak sampai wajib. Dan bukan karena hawa nafsu jiwa yang tadi. Ya, jiwa kita ini dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf, innan nafsala ammaratun bisu. Jadi jenis yang pertama itu condong terus kepada keburukan sama kejelekan terus. Kalau keras hatinya, sehingga Allah tutup hidayah itu sampai nggak mau menerima kebaikan sekecil apapun dari agama. Baik itu menurut persepsinya tok pokoknya, bukan dalam sudut pandang Al-Quran ataupun As-Sunnah. Itulah ammaratun bisu. Yang kedua, Allah berfirman la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Jenis jiwa yang kedua yaitu lawwamah. Lawwam itu artinya mencela. Nah, banyak kita di posisi ini sebetulnya. Apa? Kebaikan yes, kemungkaran oke, habis itu nyesel, mencela diri sendiri. Aku mau kok iso ngono ya itu. Itu namanya jiwa lawwamah. Diajak baik, oke. Pagi ini kita kajian, mau duhur berangkat. Tapi nanti malam bisa aja melakukan dosa-dosa dan maksiat. Tapi habis itu nyesel. Itu namanya jiwa lawwamah. Dan yang kita harapkan, kita berdoa semoga masuk yang pertama yang ada di dalam akhir ayat surat Al-Fajr itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ada yang condong terus kepada keburukan, ada yang terkadang baik, terkadang buruk, tapi ada yang mutmainnah, yang tenang. Jadi ini kecenderungannya pada kebaikan. Nah, yang mutmainnah itu cirinya yaitu setiap di
didatangkan, baik itu firman Allah atau hadis-hadis Nabi, itu yang dia bersifat perintah, dia kerjakan dulu, entah itu nanti masuknya fardu, masuknya sunnah, yang penting dikerjakan. Kalau ada larangan, ditunda. Nah ini makanya tadi jiwa itu harus dilatih gini. Kalau enggak, maka kita akan berubah sesuai dengan hawa nafsu kita. Contoh yang paling mudah aja. Saya itu kan belum lama safar sama orang-orang sesepuhan, orang-orang kasepuhan, ya itu tahu kasepuhan ya, orang-orang sepuh dari keluarga, itu ngepasi hari Jumat, Nah, karena saya nyopir, makanya ketika masuk waktu Jumat sengaja saya bablas. Saya mau ngambil titik rest area berikutnya. Yang Pak D, yang Simbah, yang mana mandek loh, Jumatan sih. Safar ya Bang. Jumatan orang nganti setengah jam, Simbah sih bisa. Ya. Memang sengaja, saya tahu itu bakal seperti itu, saya tahu. Karena memang itu bukan kasus pertama. Gitu. Ya sudah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya dan saya sampaikan Nabi Muhammad SAW itu ketika safar tidak pernah Jumatan. Beliau pasti sholat zuhur, makanya kemudian bisa dikosor, bahkan di perjalanan bisa dijamak dengan asar. Kalau kita sholat zuhur, ya, maka kita mendapatkan keringanan di situ. Bisa mengkosornya 2 rakaat, bahkan bisa menjamaknya dengan sholat setelahnya itu asar, ya 2 rakaat juga. Itu kalau kita mengikuti petunjuk Rasul. Tapi kalau kita Jumatan, malah Rasul tidak pernah melakukan saat safar. Yang riwayat paling besar ya malah safar haji Rasul tadi. Jumatan beliau sholat zuhur, kosor, bukan sholat Jumat. Lah ini sudah Jumatan, habis itu malah dijamak dengan asar. Itu malah gak ada contohnya mas kan? Namanya menjamak dan mengkosor itu antara 2 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumat gak masuk. Tapi kan Jumat kayak zuhur, kata siapa? Para ulama itu menyebutkan Jumat itu berdiri sendiri kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha. Gak iso dipadak-padani. Kalau mau Jumatan, ya udah Jumatan aja. Tapi jangan kemudian dijamak dengan asar. Sudah habis Jumatan ngaku oleh, itu ketemu waktu asar, baru ngeres lagi, minggir lagi, baru sholat asar. Dikosor nggak apa-apa karena musafir. Tapi kalau menggabungkan antara Jumat dengan asar, itu malah nggak pernah dilakukan Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak. Nah tapi kok di kita baik gitu, itu makanya nggak tahu. Ya, asal muasalnya seperti apa. Tapi kalau kita belajar fikihnya, belajar sirahnya, kita kan. Tapi karena ini yang melakukan sudah turun-temurun, yang hari ini sudah ya, kasepuan tadi, jadi edukasinya nggak bisa sekali 2 kali. Dikiranya yang difahami tadi itu sudah satu-satunya yang benar. Padahal nggak gitu. Kalau pengen petunjuk Rasul malah nggak usah Jumatan. Cuma jangan kemudian dijadikan mainan, sengaja safar boleh dino Jumat. Ayo dia rono, woi Jumat woi. Ini apa menteri Jumat? Beneran Jumatan lah itu nggak boleh. Ya, itu sudah terlambat. Tapi kalau memang mau nggak mau ngepasi hari Jumat dan telah masuk waktu zuhur, ya silakan. Kita istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur saja, nggak usah sholat Jumat. Tapi kalau kita ternyata ngikut Jumatan, ngikut loh ya, bukan mendirikan Jumatan loh ya. Ada masjid nih, ada Jumatan, kemudian kita safar, datang ngelu, itu namanya ikut Jumatan. Ya nggak apa-apa, cuma jangan dijamak dengan asar.
Tapi kalau mendirikan Jumatan, itu nggak boleh sama sekali. Masuk rest area, besbar Jumatane namanya di masjid rest area. Kemudian saya alem, ayo, ya Jumatan dewi. Ya, enek khotib ini mana itu nggak boleh sama sekali. Karena didapati seperti itu. Nah, Jumat, kemudian ada masjid, bisa ya. Jangan menganggap lu sekarang kan fasilitas enak, nyaman. Hadis Nabi itu berlaku sampai hari ini. Fa inna masafaru min qit'atil adab. Namanya safar itu masih bagian dari azab kesusah payahan. Saya mau tanya gini aja. Senyaman-nyamannya kendaraan kita safar, anggaplah seatnya reclining koyo kowe lah. Ya kan? Ada bantal, ada selimut. Perbandingan kemulan nek omah enak ndi? Ya kan? Kemulan nek omah. Mau senyaman apapun itu unitnya. Nah itu. Jadi secanggih apapun tidak merubah hadis ini. Artinya semua yang menjadi keringanan di dalam syariat bisa kita ambil. Dan kita punya ulama ya, yang meninggal tahun 2001 yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ya, itu pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Beliau dapat undangan untuk isi ya di wilayah Damam, salah satu provinsi di Saudi Damam. Posisi beliau dari Jeddah. Jeddah Damam itu kalau pakai kendaraan darat tentu bisa Solo Jakarta. Tapi saat itu naik pesawat yang hanya ditempuh 20 menit. Pas Ramadan. Maka ketika pesawat itu take off, sudah take off nih. Beliau kemudian ambil minum, dibatalin puasa ya. Padahal jarak dengan maghrib itu kurang dari 2 jam. Ya, kalau kita kan eman-eman ini, iya betul itu kalau kita. Tapi kalau orang paham bagaimana ya Rasul sangat menyukai umatnya mengambil rukhsah syariatnya, maka beliau lakukan. Artinya ketika kita nggak batalin nggak dosa. Ya, antum bilang iman-iman tadi nggak dosa itu. Ya, tapi orang yang paham maka dia akan mengambil keutamaan. Beliau batal. Karena beliau safar meskipun cuma 20 menit pesawat. Tapi tidak merubah jarak Jeddah Damam itu jarak safar. Karena kalau pakai darat tetap Solo Jakarta. Jadi nggak merubah kecanggihan, kemudahan, berbagai macam fasilitas. Begitu juga kemaksiatan, kemudahan, kecanggihan, kemungkaran juga tidak merubah ya level dari dosa-dosa maksiat itu sendiri. Jadi itu tadi poin ketika kita diminta untuk berjalan di jalan waliullah. Fardunya dulu baru diikuti dengan sunnahnya. Fa idza ahbabtuhu, jika Allah telah cinta ya, waliullah itu artinya wali itu yang dicintai atau yang ditolong. Itu secara bahasa wali itu seperti itu. Jadi nggak ada namanya wali sama dengan sakti, itu malah salah kaprah. Wali sama dengan ditolong, wali sama dengan dicintai. Kata Allah, ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka Allah siap menjadi dan menjaga. Ya, Allah akan menjaga pendengaran di mana kita mendengar melalui indera telinga. Artinya apa? Allah jaga telinga. Allah jaga telinga itu ya, gak ngrungokne sing elek-elek. Gak dadi kuping sing elek-elek. Ya, bukan tipe pendengar sing gosok-gosok enggak. Ya, dijaga oleh Allah. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah juga akan menjaga penglihatannya yang dia melihat dengan indera matanya. Matanya dijaga. Enggak jelalatan lihat yang haram. Ya, tidak suka melihat hal-hal yang
di situ ada nilai maksiat, Allah jaga. Wa yadahu allati yabtishu biha, Allah jaga tangannya. Dengan itu dia memegang apapun, tangannya juga Allah jaga. Ya, tidak memegang sesuatu yang Allah haram. Tangannya itu tidak Allah arahkan ke sesuatu yang membuat murkanya Allah. Allah jaga. Nyekal-nyekal yo sing dicekel sing ape-ape. Yang diambil juga sing ape-ape. Warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya juga Allah jaga. Tidak melangkah kepada sesuatu yang bernilai dosa. Wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adzani la'u'idanna. Rawahul Bukhari. Kalau dia berdoa niscaya Allah kabulkan, dan jika dia meminta tolong maka Allah turunkan pertolongan. Jadi itu bonusnya kalau kita berjalan di atas jalannya waliullah. Secara fisik Allah jaga, apalagi hati. Secara indrawi juga Allah jaga. Berarti kan hampir bisa dikatakan setiap langkah kita, gerak kita, ucapan kita itu mesti baik. Bahkan ketika kita berdoa Allah dengarkan dan kabulkan. Ketika kita meminta tolong ya Allah dengarkan, Allah beri pertolongan. Semoga dengan ini kita dimudahkan ya untuk bisa berstatus waliullah atau berjalan di atas jalannya waliullah dengan skala prioritas wajib diutamakan, baru berikutnya diiringi dengan ibadah yang bersifat sunnah. Wallahu a'lam. Demikian secara materi, waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Untuk rekan-rekan apabila ada pertanyaan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, saya tergelitik ketika tadi Ustaz sampaikan masalah jamaah sholat Jumat itu, karena kan ya saya termasuk orang yang sering safar gitu. Nah, kalau kebetulan kita pas berhenti dan yo nggak mungkin kalau mobil pengennya sholat Jumat semua, anggaplah dirandani kayaknya itu sikap yang harus saya ambil itu gimana? Berarti ketika pas didirikan sholat, tapi saya pengen jamaah qashar gitu, karena saya ngerti tim itu pasti jamaah qashar. Itu saya berhenti, saya jamaah qashar dhuhur asar atau gimana bagusnya? Karena saya tahu timnya itu nanti pasti jamaah qashar. Nah, kalau saya tadi kan kalau saya Jumatan kan tidak boleh disambung jamaah. Tapi kalau saya tidak Jumatan, itu mesti kan disawang kuatangan. Jadi kira murtad enggak ya sama. Nah itu apakah benar kalau saya ngambil sikap jamaah qashar terus saya tidak sholat Jumat? Itu pertanyaan. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum barakallahu fikum. Nah ini teknis sekali. Maka tentu kalau memang saya pun mengalami, artinya dalam perjalanan ya berdakwah, edukasi itu mengalami. Saya mengalami rasanya orang pada Jumatan dengan posisi busana saya seperti ini malah neng food court mangan pokmi BST gitu. Ya kan? Tapi memang biarkan. Ini coro kasare wong. Arep digagas, semua hidup kita itu nggak mungkin ada benernya terus. Orang lihatnya ya sekarang gini aja, saya cuma lihat gini, saya tuh pernah ketemu di satu masjid karena saya khotibnya, saya imamnya Jumatan.
Habis saya selesai Jumatan, saya lihat itu ada jamaah wong sepuh, guru dalam tanda petik, guru sekolah, itu sholat lagi 4 rakaat. Saya buka ini. Ya, saya tanya kemudian orang-orang seperti siapa? Saya sudah 2 kali atau 3 kali terjadwal di situ. Orang yang sama setiap habis Jumatan sama saya, dia sholat 4 rakaat. Masuk ba'diyah zuhur, ya kan? Kan nggak langsung digabung juga 4 rakaat. Kalaupun digabung nggak pakai tasyahud awal. Ini ada tasyahud. Orang-orang semua ternyata tahu. Nah, ini Islam jamaah Ustaz, LGII. Ya, oh ya sudah saya tahu. Karena saya bukan bagian darinya, maka nggak sah, nggak dianggap sah sholat bersama saya. Makanya diulangi lagi 4 rakaat. Dia pede kok. Wong sing salah wae pede, wong aku bener. Paham maksud saya? Itu yang jelas salah. Itu orang sak jamaah masjid, member masjid itu tahu. Itu karena orang Islam jamaah. Kalau dia nggak ngimami atau nggak berimam dengan yang segolongan, mesti diulang. Itu aja pede. Lah sekarang saya lagi melaksanakan yang nggak sampai fardhu atau haram, ini hanya tuntunan aja, ngambil rukhsah, ya kan? Yang sifatnya nggak sampai wajib, hanya sunnah. Ya, dan saya yakini kebenarannya. Maksudnya nggak pede, mungkin salah pede. Paham maksud saya? Orang kalau itu ya sampai kapanpun kita nggak bisa hidup kan? Makanya alhamdulillah berjalan waktu, kemudian ada yang tanya, kadang saya berjalan atau bersafar dengan beberapa rombongan yang berbeda. Alhamdulillah mereka akhirnya terbuka wawasannya, tambah ilmunya, sehingga kondisinya akhirnya ya gitu. Ada yang kemudian bisa hanya bulan saja, ada yang juga masih Jumatan, tidak masalah. Yang penting kita sampaikan ilmu itu. Dan sekarang teknisnya kan, ini bicara tentang teknisnya. Ini anggap yang lainnya pengen Jumatan dan di jamak dengan azan, dan itu memang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau pendapatnya semua perkara itu mesti ada pendapat. Ada loh, ya kita terhormati sisi keulamaan. Ada sosok yang membolehkan seorang calon suami atau pemuda yang nazar sebelum melamar itu nggak cuma wajahnya toh, sak ujur awak usah ditonton. Lah itu kalau pakai pendapat ini kan model-model itu bahaya banget. Ora sampai nikah terus nonton tok ya. Ya kan? Enggak otomatis enggak bisa kita ambil lah itu. Tetap kalau pengen nazar sebelum lamaran, ya cukup wajahnya, telapak tangannya, sudah itu mewakili. Masuk tapi ada pendapat yang mau ngene ada, ya mesti ketemu Mas. Ya ceritanya ada. Begitu juga kalau ada yang membolehkan menjamak antara sholat Jumat dengan asar, ya pasti ketemu. Tapi yakin itu nggak mungkin ada ayat atau hadisnya. Kenapa? Itu pendapat ulama. Dengan apa? Mengkiaskan atau menganalogikan Jumat sama dengan duhur. Makanya tadi kami sampaikan nggak bisa disamakan. Duhur sholat sendiri, definisi sendiri. Jumat juga sholat dengan definisi sendiri. Nggak bisa disamakan meskipun waktunya sama. Sholat Jumat dilaksanakan di waktu duhur. Makanya secara teknis kita udah tahu ilmunya ini kan, paling titik beratnya itu jangan menjamak Jumat dengan asar. Sudah sampai sini, ini difokuskan dulu aja ini. Ya, maka baru pakai planning berikutnya. Kalau pekewo atau masih di level itu akhirnya ikut Jumatan, ya sudah ikut Jumatan, tapi jangan menjamak dengan asar. Lu liatin jamak, ya wes kita enggak. Tapi nanti ketika berangkat lagi satu rombongan, ketika asar, yo minta berhenti dulu. Berhenti, masuk rest area lagi saya asar. Malah dijamak gini-gini. Bagi saya, ya ada jamak Jumat sama asar. Ya, sekarang sama-sama toleransi. Sampean, saya nggak guguran loh ya. Saya Jumatan karena ikut rombongan. Tapi saya berkeyakinan tidak jamak, makanya sekarang ganti.
saya sudah toleransi ikut Jumatannya, sampai toleransi asar tetap berhenti. Itu. Atau ya itu tadi wakados pokoknya. Wajah tanpa dosa. Liane Jumatan sudah pop misik wae. Ya kan? Nyantai. Selesai Jumatan kita masuk mushola rest area, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian kita jamak ya dengan asar juga 2 rakaat. Selesai. Berangkat lagi bareng asar tetap masih bisa selesai. Itu teknisnya ya, karena saya sudah mengalami tahapan-tahapan itu semuanya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.